Rata-rata soalnya ini aku ambil dari UTBK tahun lalu 2021. Soalnya nggak susah banget sih sebenarnya, soal-soalnya mudah. Oke, kita mulai. Kita pertama sebelum mulai kita bakal bermain Kahoot. Jadi kalian harus siapin pokoknya siapin apa lah, mau laptop, mau HP, terserah kalian. Aku share screen dulu ya buat Kahoot-nya. Nah, nih. Game pinnya 7170334. Kalian bisa pakai QR code-nya atau pakai game pin aja. Kalian bisa join ya. Kalau misalnya ada kendala, kalian bilang ya guys, biar aku tahu. Ini pada bisa join atau enggak ya? Kalau nggak bisa join, bilang ya guys, biar kita nggak usah main Kahoot. Kalau gitu kita langsung pembahasannya aja kalau benar-benar pada nggak bisa. Aku tunggu ya guys. Oh, pada lemot ya? Apa aku tulis kodenya ya? Bentar. Oke, yang baru join baru Axel. Oke, udah 2 orang. Kita tunggu 2 orang lagi ya guys. Bentar.
Yang satu lagi mau aku tungguin atau gimana? Masih ada kendala kah atau gimana? Aku mulai ya guys. Siap-siap. Bentar, ada yang mau join lagi nggak nih? Oke. Kita mulai ya guys. Sebentar. Yang tadi. Oke, kita lihat ya. Soalnya menggocek. Iya sih, itu soal-soal UTBK tahun 2021 loh guys. 2 tahun yang lalu gitu. Oke, mari kita bahas soal-soal yang tadi. Kalau misalnya kalian mau main game lagi, bilang ya. Aku udah nyiapin beberapa game sebenarnya, cuman kita belajar dulu bentar. Oke. Soalnya tadi pertama kita tadi kan soalnya ditanyain bagian sel yang diambil dari nenek moyang eukariotik sehingga membentuk sel tumbuhan adalah, nah sebenarnya ini soal-soal mudah banget kalau kalian belajar. Nah, nenek moyang eukariotik. Emang eukariotik punya nenek moyang. Jadi, kalau kalian tahu, bukan manusia aja yang punya keturunan, tapi tumbuhan, hewan juga punya keturunan. Nah, ini ada di, kalau kalian mau belajar di bagian bab namanya pelajaran sel. Nah, kalian pasti pernah dengar dong namanya teori endosimbiosis. Nah, teori endosimbiosis ini berkaitan banget sama nenek moyang si eukariotik. Nah, jadi kan tumbuhan terbagi dua tuh. Kalian pernah dengar tumbuhan prokariotik sama eukariotik. Nah, yang di sini kita fokuskan adalah di eukariotik. Nah, eukariotik ini anggap aja plantae. Karena yang ditanyakan plantae ya. Tumbuhan itu namanya plantae. Nah, jadi sejarahnya dulu tumbuhan itu awalnya dia kosong, gak ada apa-apa, belum ada isinya. Nah, terus si tumbuhan ini dia memakan sel. Nah, dia makan 2 sel. Ada sel yang pertama dan sel tumbuhan yang kedua. Nah, yang pertama namanya sel fotosintetik. Terus yang kedua non-fotosintetik. Nah, jadi setelah dia makan si 2 sel ini, dia berkembang menjadi ada isinya. Nah, isi-isinya itu ada kloroplas dan ada mitokondria. Nah, kalian tahu nggak fungsinya kloroplas sama mitokondria ini apa gitu? Ada yang masih ingat? Fungsi dari kloroplas dan mitokondria ini gampang banget. Kloroplas pasti ada di setiap tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis. Mitokondria, ayo, ada yang masih ingat fungsinya kloroplas sama mitokondria? Atau mau aku spill? Oke. Jadi, fungsinya, ayo, kayak ada yang jawab nih. Benar, mitokondria untuk respirasi sel, benar, Akso, benar-benar. Nah, jadi mitokondria untuk respirasi sel atau lebih gampangnya buat menghasilkan energi. Buat menghasilkan energi. Jadi dia tuh house of energy, menghasilkan energi berupa apa? Berupa ATP. Kloroplas dia buat fotosintesis. Jadi buat jawaban ini adalah yang D. Ada yang mau ditanyakan atau mau lanjut? Gampang kan? Jadi keturunan nenek moyang eukariotik yaitu kloroplas dan mitokondria. Makanya kalau kalian pernah dengar, dulu kloroplas sama mitokondria dianggap sel. Padahal dia bagian di dalam sel gitu.
Dan mereka berdua punya DNA ya guys. Jadi sel yang punya DNA itu mitokondria dan kloroplas. Walaupun fungsinya beda sama sel DNA yang ada di nukleus gitu. Oke, kita lanjut. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Fungsi epitel, pipis lapis. Nah, kalau kalian lihat kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman tuh diketemuin di mana sebenarnya? Kapsula Bowman. Dari namanya kalian bisa ketemu di mana? Di hati kah? Di ginjal? Di jantung atau di mana? Benar Akso. Di ginjal ya guys. Di ginjal. Jadi kapsula Bowman itu ada di ginjal. Nah, kalian tahu kan kalau ginjal itu dia punya lapisan, ada glomerulus, ada neuron dan sebagainya macamnya. Nah, di ginjal itu ada namanya kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman itu kata kuncinya di sini dia punya epitel pipis lapis. Nah, epitel pipis lapis itu biasanya kalau kalian tahu, epitel itu kalian bisa ketemuin di kulit kita. Nah, kulit kita ini namanya epitel pipi berlapis gitu. Nah, fungsinya buat apa sih sebenarnya? Kok kalian tahu fungsinya ginjal itu kan sebenarnya buat menyaring ya, menyaring darah. Makanya orang-orang yang cuci darah itu fungsinya adalah untuk membersihkan darah kotor atau zat-zat yang berbahaya pada ginjal gitu. Jadi ginjal tuh berperan sangat aktif banget di tubuh kita buat menyaring darah kita atau mengeluarkan zat-zat yang berbahaya. Nah, kapsula Bowman ini kalau kita anggap dia sebagai anggap aja kapsula Bowman ya guys. Nah, fungsinya dia itu mengeluarkan dan dia fungsinya kayak pintu gitu. Jadi fungsinya pintu, dia bisa memasukkan suatu hal yang bagus, bisa mengeluarkan suatu hal yang nggak baik gitu. Nah, kalau kita lihat dari opsi fagositik itu dia kalau di sel itu ada namanya lisosom. Nah, lisosom itu kalau di sel itu fungsinya adalah dia memakan zat-zat asing. Jadi sama fagositik atau fagositesis itu fungsinya adalah memakan zat-zat yang berbahaya gitu. Nah, makanya opsinya yang fagositik itu salah. Nah, kemudian absorpsi. Absorpsi itu apa? Nah, absorpsi itu adalah menyaring, guys. Menyaring atau memindahkan. Nah, jadi jawabannya sebenarnya adalah yang B. Nah, kalau absorpsi itu menempel. Jadi kalau kita anggap kayak ada satu sel nih, nah terus ada zat, nah dia tuh bisa nempel di sini. Itu absorpsi. Nah, kalau adhesi, ini bisa kalian ketemu di pelajaran fisika kalau nggak salah. Nah, adhesi itu misalnya kayak kalian di tembok, terus kalian ngecat. Nah, kan catnya nempel ke tembok ya. Nah, itu disebut adhesi. Jadi adhesi itu adalah penempelnya suatu zat yang zatnya tuh beda. Kan cat sama tembok beda ya, maka bisa nempel. Atau enggak kayak kalian di papan tulis, terus kalian tulis pakai kapur. Nah, itu juga termasuk adhesi gitu. Nah, kalau proteksi, ini artinya proteksi ya kayak dinding di kamar kalian gitu. Nah, tembok-tembok kayak gitu. Nah, proteksi itu fungsinya adalah buat menjaga. Nah, proteksi, kalau kalian ketemu di soal-soal, biasanya itu fungsi buat epitel berlapis misalnya pada kulit. Nah, kulit kita ini punya proteksi. Nama proteksi kulit kita ini di sini namanya epitel berlapis. Nah, epitel berlapis biasanya fungsinya buat proteksi, fungsi utamanya ya. Itu kata kuncinya, guys. Jadi kalian bisa eliminasi dari soal ini tanpa harus melihat kalau misalnya kalian merasa epitel pipis lapis itu apa ya, kalian udah nggak perlu panik lagi soalnya kalian udah punya kunci nih di kapsula Bowman itu fungsinya apa. Jadi tanpa kalian harus lihat fungsi epitel pipis lapis pun kalian udah bisa jawab
fungsinya sebagai absorpsi gitu. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, ini nih yang tadi jaringan epitel. Dia ada tempat masuknya. Ini ada tempat masuknya. Terus ada keluarnya. Jadi dia fungsinya kayak pintu. Bisa masuk, bisa keluar gitu. Ini kalau misalnya kalian lihat jaringan epitel ginjal di mikroskop, kan biasanya kalau misalnya di buku-buku tuh rapi banget ya. Glomerulus, TKP, TKD, gitu-gitu. Padahal aslinya tuh jaringan epitel tuh kayak gini tuh. Agak serabut ya. Nih kalau aku gambarin tuh gini. Tuh. Ada yang bagian masuk, ada bagian keluarnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ya guys, bisa open mic atau lewat chat. Ntar aku bacain. Oke, kita lanjut. Ciri khas otot jantung. Otot jantung. Sebelumnya aku bawain ke sini dulu deh. Nah, otot jantung. Coba kalian perhatiin di sini. Otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Nah, bedanya apa sih ini? Jadi otot jantung, kalau kalian lihat, dia itu, ya tuh, dia tuh panjang banget. Panjang terus dia bercabang. Tuh, bercabang kan? Beda sama otot lurik sama otot polos. Dia bercabang. Nah, otot jantung ini ada di jantung. Otot polos biasanya ada di organ pencernaan. Organ pencernaan itu apa aja sih? Organ pencernaan itu misalnya lambung. Atau dia di dalam organ. Ciri khas dari otot polos ada di mana? Biasanya di dalam organ. Nah, jaringan otot jantung ada di jantung, ada otot lurik, atau kita sebut sebagai otot rangka. Nah, kalau misalnya kalian ini nih, bicep tricep, nah di sini nih otot lurik biasanya ada. Nah, dia biasanya nempel di tulang. Kalau otot lurik nih, nempel di tulang. Nah, terus bedanya mana saat enggak banget. Kalau yang sadar itu biasanya kita ngerasa capek. Nah, misalnya kalau kalian olahraga, kalian ngelakuin kontraksi kayak gini terus sama relaksasi di bagian otot bicep tricep selama 1000 kali, kalian bakal capek kan? Nah, kalau capek itu berarti otot kalian sadar. Nah, kalau otot polos sama otot jantung, kalian tuh sebenarnya nggak ngerasain, makanya dibilang otot tak sadar. Nah, misalnya kalian makan, sampai di lambung, pencernaan kalian itu kalian nggak bakal sadar nih kalau makanan kalian udah diproses di lambung atau otot jantung. Ketika kalian tidur kan kalian nggak ngerasa ya proses jantung itu gimana. Kalau misalnya jantung itu sadar, kalian bakal capek. Kalau kalian capek ya gimana gitu fungsi ya kalian bakal mati gitu. Kalau misalnya otot dibikin sadar gitu. Jadi bahaya banget. Nah, jadi kalau kalian perhatiin, otot jantung itu dia itu punya inti sel di nukleusnya cuma satu, kayak satu-satu gitu. Tuh. Kalau otot polos, kenapa sih dibilang polos? Apa sih yang polos? Sebenarnya dikatakan polos dia tuh nggak punya sisi gelap sama sisi terangnya. Coba lihat, otot polos tuh nggak punya sisi terang sama gelap ya guys. Beda sama ini nih. Ini punya gelap, ada terang, gelap, terang. Nah, ini juga ada gelap, ada terang di otot lurik. Nah, otot lurik itu biasanya bentuknya silindris. Silindris. Kalau ini panjang, ini silindris gitu. Ini yang ngebedain. Nah, kita kembali ke soal. Coba kita lihat soalnya. Oh, bentar. Kita ke soal atas. Nah, nih. Ciri khas otot jantung di bawah ini. Nah, kalau kalian perhatiin, ada namanya saraf otonom. Saraf otonom itu apa sih? Saraf otonom ini artinya dia cara kerjanya sadar. Sedangkannya ditanya kata kuncinya nih, otot jantung. Otot jantung tadi apa aja, guys? Ciri-ciri otot jantung apa aja? Ada yang masih ingat tadi? Dia sadar atau nggak sadar nih, otot jantung? Sadar atau nggak sadar otot jantung? Benar, tidak sadar. Terus apa lagi, guys? Otot jantung.
Iya benar, inti selnya satu di tengah, benar. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Iya benar, ini paling penting. Panjang dan bercabang, benar. Kalau kalian udah hafal salah satu dari ketiga itu aja, salah satu itu kalian udah bisa jawab sebenarnya. Karena tiga otot biasanya ya, orang itu suka ketukar sama otot jantung sama otot polos gitu. Iya, biasanya ketukar dua itu. Jadi kalau kalian bisa udah hafal salah satu aja, sebenarnya udah ngebantu kalian. Nah, saraf otonom ini artinya otot sadar. Nah, seperti otot rangka, namun kerjanya sadar. Nggak otot jantung nggak mungkin kerjanya sadar, guys. Kalau sadar kita capek, jantung kita kerja terus gitu, terus kita capek. Kalau capek jantungnya berhenti, kan bahaya. Kalau misalnya jantung kita tiba-tiba berhenti gitu, berarti A salah ya, opsi A salah. Nah, kedua, silindris seperti otot polos, ujungnya bercabang. Ujung bercabang itu udah benar sebenarnya. Tapi kalau silindris salah, silindris itu punyanya otot polos. Otot polos, otot rangka. Nah, silindris berarti ini salah ya. Inti sel lonjong seperti otot rangka hanya satu di tengah. Nah, ini benar ya, guys. Inti selnya dia lonjong. Kalau kalian lihat tadi inti selnya tuh lonjong, terus ada di tengah-tengah gini. Nah, terus dia hanya satu di tengah. Nah, benar. Pita gelap terang lurik tidak ada seperti otot polos. Ini salah ya. Kalau di otot jantung, dia punya pita gelap terangnya. Dia ada. Nah, kalau misalnya dia nggak ada, itu punya otot polos. Tapi kalau yang punya pita gelap terang ini cuman otot jantung dan lurik. Cuman dua ini doang. Otot polos dia nggak punya gelap terang. Itu kata kuncinya. Otot polos dia nggak punya gelap terangnya, makanya dia disebut otot polos. Dia nggak punya sisi gelap dan sisi terangnya. Tapi kalau otot jantung sama lurik, dia punya gelap dan terangnya. Nah, kalau yang si lambat seperti otot rangka. Kontraksi lambat udah bener nih. Yang kontraksi emang lambat, kerja jantung emang lambat. Kalau jantungnya cepat, itu bahaya. Kalau misalkan nonton film-film kedokteran, kalau jantung geraknya cepat, itu kan membahayakan tubuh ya. Nah, seperti otot rangka. Otot rangka itu kerjanya cepat, guys, bukan lambat. Kontraksinya cepat. Kalau kalian mukul orang, kontraksinya cepat atau lambat? Cepat kan? Nah, makanya ketika otot rangka itu sebenarnya kontraksinya cepat gitu. Kalau kontraksinya lambat, mungkin orang nampar orang bakal slow motion gitu. Terus dia nggak mudah lelah. Ya, ini benar, tapi salahnya tuh di sini. Jadi kalau misalnya bahas soal UTBK, kalian harus hati-hati banget. Coba eliminasi soal-soal yang benar-benar kelihatan salah. Terus pilihannya kalau nggak C tadi kalian liatin lagi. Ada yang aneh nggak sih di soal kontraksi lambat, bener nggak sih di otot rangka gitu. Padahal kontraksi lambat itu seperti otot jantung, bukan otot rangka. Jadi jawabannya yang C gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini nih. Ini sebenarnya soalnya nggak susah ya. Ini udah dikasih kata kunci sebenarnya. Proses glicogenolisis adalah proses membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen. Nah, glikogenolisis. Nah, jadi sebenarnya prosesnya ini dari glikogen menjadi glukosa. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau kita pas puasa, kenapa sih orang puasa bisa tahan? Jadi sebenarnya kalian pernah dengar namanya glikogen. Nah, glikogen inilah yang sebenarnya berfungsi ketika kita puasa. Nah, ketika puasa, ada salah satu organ kita ini yang nyuruh, kamu si A lagi puasa nih, kamu jangan kamu simpen dulu ya gulanya biar orangnya
nggak lapar gitu. Itu diperintahin sama si glikogen. Nah, sama glikogen itu gulanya atau glukosanya disimpan dulu. Nanti biar si orangnya nggak lemes gitu kan. Kalau misalnya puasa nggak ada glikogen, ya orang-orang puasa bisa cepat mati dong kalau misalnya nggak ada glikogen. Jadi yang bikin orang puasa bertahan itu adalah glikogen atau orang-orang yang nggak suka makan. Nah, itu biasanya glikogennya berfungsi banget gitu. Sebaliknya, ketika kita makan banyak nih pas buka puasa, makan banyak, minum es campur, makan nasi yang glukosanya tinggi banget. Nah, sama satu organ ini diperintah, gimana caranya gula yang tadi kita makan banyak itu bisa turun. Nah, itu itu bakal pakai namanya insulin. Nah, insulin lah yang bakal menurunkan kadar glukosa kita biar kadar gula kita tuh stabil gitu. Karena kalau kadar gula kita kelebihan atau kekurangan, itu bakal berbahaya di tubuh kita. Nah, proses ini terjadi di mana? Di hati, guys. Jadi fungsi hati bukan hanya menyimpan rasa perasaan kita ke doi aja, guys. Tapi juga lebih dari itu semua. Fungsi hati adalah sebagai pemecahan glikogen. Fungsinya biar kita ketika kelaparan atau ketika puasa nih, kita nggak ngerasa kelaparan banget karena udah disimpan gulanya udah disimpan di dalam glikogen. Biasanya ada di hati, disimpan di hati atau simpan di otot rangka gitu. Nah, kalau kalian lihat ini apa sih Pulau Langehan? Nah, Pulau Langehan itu dia ada di pankreas. Nah, pankreas ini kalau kalian lihat ada namanya sel alfa, ada namanya sel beta. Nah, sel alfa sama sel beta ini dia fungsinya sebagai insulin. Gitu. Jadi Pulau Langehan ini bisa kalian searching lagi di Google, banyak banget. Dia disimpan di pankreas, dia menghasilkan sel alfa, sel beta untuk menghasilkan insulin. Gitu. Udah kan ya? Nah, terus selanjutnya, nah nih, aku ambil dari Pahamify. Kalau kita lihat nih, kalian tinggal hafalin aja nih belakangnya. Kan depannya gluko. Pokoknya ini kan metabolisme karbohidrat ya. Karbohidrat tuh biasanya depannya pasti gliko. Kalau nggak gliku. Ya gliko semua sih, gluko. Pokoknya depannya gli atau glu gitu. Nah, terus belakangnya kalian perhatiin ada lisis, ada genesis, genolisis, neogenesis. Nah, ini benar-benar kalian perhatiin gitu karena soal UTBK suka ngejebak banget. Jadi kalian benar-benar perhatiin belakangnya aja gitu. Metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme ini pelajaran kelas 12 ya. Pelajaran kelas 12. Nanti kalian bakal ketemu pelajaran metabolisme. Metabolisme itu terbagi jadi karbohidrat, protein, lipid atau lemak. Kan kita makan karbohidrat nasi misalnya, protein misalnya telur, terus lemak misalnya daging sapi gitu. Jadi ya tubuh kita itu pinter gitu loh, bisa melakukan metabolisme. Jadi kita hari ini makan nasi goreng, nanti dibagi nasinya di karbohidrat, telurnya di protein gitu. Jadi memang tubuh kita udah bisa klasifikasi makanan gitu. Nah, kalau glikolisis dia lokasinya tuh di mana? Di sitoplasma. Sitoplasma itu cairan ya, cairan di dalam sel gitu, glikolisis. Dia memecahkan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Jadi dia dari glukosa dipecah jadi asam pirufat gitu. Terus glikogenesis dia pembentukan glikogen dari glukosa, letaknya di liver, di hati atau di otot rangka. Nah, kalau kita banyak makan, glikogenesis kita bakal berfungsi. Kalau misalnya kita lagi kelaparan tuh, nah glikogenesis kita berfungsi banget, aktif, dia bakal aktif. Nah, dia lokasinya di hati sama di otot rangka. Dia membentuk glukosa menjadi glikogen.
Nah, kalau glikogenolisis, kalau misal dia berfungsi dan aktif ketika kita kekurangan makanan. Nah, ketika kita kekurangan makanan, maka glikogenolisis lah yang bakal berperan aktif gitu. Nah, dia proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Perhatiin, ini dia memecahkan, di sini dia membentuk. Ketika kita lapar nih, glukosa kita dipecah. Anggap aja ada misalnya ini anggap aja gula, terus dipecah menjadi glikogen. Jadi dia proses pemecahan molekul glikogen menjadi dia dipecah-pecah dari glikogen jadi glukosa. Jadi dipecah-pecah nih glikogennya, dipecah-pecah jadi glukosa. Nah, glukosanya itu dibuat buat tubuh kita jadi kuat biar nggak kelaparan banget. Nah, kalau misalnya glikogenesis itu pembentukan glikogen dari, jadi kalau glikogenesis glukosanya jadi glikogen gitu. Nah, terus yang terakhir ada gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat. Nah, bukan karbohidrat itu bisa ada asam asetat. Nah, dia simpannya juga di liver dan di ginjal gitu guys. Jadi perhatiin glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, gluconeogenesis. Pokoknya yang panjang ini dia bukan karbohidrat. Kalau kita lagi banyak makan, glikogenesisnya berfungsi. Kalau misalnya kita kekurangan makanan, glikogenolisisnya berfungsi. Cara bedanya ini gampang banget. Coba lihat lisis. Lisis itu artinya apa? Lisis itu artinya pecah. Artinya pecah, memecahkan. Jadi kalau memecahkan menjadi glukosa itu adalah ketika kita lapar. Ketika kita lapar, ada sesuatu yang dipecah gitu. Nah, ketika kita banyak makan, ada sesuatu yang dibentuk gitu. Ingat ketika aku lapar, berarti ada yang dipecah. Aku kekenyangan, pasti ada sesuatu yang dibentuk. Udah, ingat dua itu aja, guys. Dipecah sama dibentuk. Gitu. Nah, kalau misalnya mau SS bilang ya, nanti biar aku berhentiin. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal tambahan. Aku kasih kalian waktu 1 menit buat mikirin jawabannya apa. Kalian bisa kirim jawabannya ke aku lewat nanti direct message ke aku atau nanti ke everyone. Nanti aku bakal tanyain satu-satu. Kalian jawab apa gitu. Jumlah ATP yang dihasilkan langsung pada siklus asam sitrat kira-kira apa? Dihasilkan langsung. Hati-hati sama jumlah ATP yang dihasilkan langsung sama tidak langsung. Pada siklus asam sitrat. Kalau kalian bingung asam sitrat itu apa ya? Kalau yang masih kelas 11 atau kelas 10 nggak apa-apa, jawab aja. Ngasal juga nggak apa-apa, nggak bakal dimarahin. Asam sitrat itu kalau di metabolisme itu dia bisa disebut sebagai siklus Krebs. Nah, jawab aja asal-asalan. Ada yang jawab 2 ATP lagi selain Aksa? Ada yang 2 ATP? Ayo. Aku tunggu ya. Kira-kira jawabannya apa ya? 2 kah? 4 kah? 8 kah? Atau berapa nih? Oke, udah 1 menit. Kita bahas aja ya, guys. Tadi ada yang jawab beberapa 2, 4, 8 gitu. Oke, sebenarnya jawabannya adalah Oke.
Oke, jadi jawabannya adalah benar, 2. Kalau kalian belajar nanti di pelajaran kelas 12 nih, jadi metabolisme itu nanti terbagi jadi yang pertama glikolisis. Ini yang pertama. Yang kedua namanya DO atau derkarbosilat oksidatif. Dan yang ketiga ada namanya siklus Krebs. Dan yang terakhir namanya transport elektron. Nah, keempat ini berfungsi banget buat metabolisme. Nah, metabolismenya lebih tepat metabolisme karbohidrat. Nah, glikolisis, DO, siklus Krebs, dan transfer elektron, dia akan menghasilkan beberapa ATP. Nah, siklus Krebs ini, dia akan menghasilkan, sebelumnya nih, langsung. Kalau langsung, berarti yang dia tanyain adalah proses yang langsung dihasilkan oleh siklus Krebs. Kalau nggak langsung tuh kayak yang dihasilkan oleh NADH atau FADH. Nah, siklus asam sitrat atau siklus Krebs ini dia menghasilkan 3 NADH menghasilkan 2 CO2, 1 FADH, 2 dan 1 ATP. Nah, karena siklus itu kan dalam siklus itu dia sekali. Nah, tapi kalau di siklus Krebs dia dikali 2, guys. Namanya siklus ya dikali 2 gitu. Jadi sebenarnya di DO ini dia menghasilkan 2 asetil-CoA. Nah, dia punya 2 baterai. Nah, anggap aja asetil-CoA itu adalah baterai ya. Nah, dia punya 2 baterai. Baterai pertama dia ngasilin 1 ATP. Baterai kedua dia ngasilin 2 ATP. Atau kalian kalikan 2 aja. Jadi nanti jadi 6 NADH, 4 CO2, 2 FA2H, dan 2 ATP. Jadi jawabannya adalah 2 ATP. Karena dia siklus, makanya dia dikali 2. Karena dari awal dia udah punya 2 baterai. Nah, baterainya 2 asetil-CoA, makanya dia ngasilin 2 ATP gitu. Oke, kita lanjut. Nah, biar kalian gampang nih gimana sih metabolisme itu cara kerjanya. Nah, aku anggap aja kalau misal ini kalian tahu kan ini Elsa. Nah, anggap aja si Elsa ini adalah glikolisis. Nah, Elsa dia sebagai glikolisis. Nah, si Elsa ini dia lokasinya ada di sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan gitu. Cairan nih, cairannya biru-biru ini tuh cairan. Dia di sitoplasma. Jadi dia di sitoplasma. Jadi misal kalian makan nasi, enggak deh, gampang. Makan roti aja deh. Makan roti, terus kalian rotinya ini dipecah-pecah dibawa ke sitoplasma. Nah, dibawa ke cairan ini. Diproses glikolisis. Gliko artinya adalah gula. Lisis artinya pecah. Jadi glikolisis itu adalah pemecahan gula. Gulanya dipecah-pecah gitu. Roti yang kita makan, gulanya diambil, gulanya dipecah-pecah gitu. Nah, bahannya buat Elsa kalau mau masak roti, dia bahannya adalah glukosa. Glukosa itu adalah gula. Nah, ini kan semua gula ya, guys. Ini gula gitu. Bahan buat bikin glikolisis itu adalah gula. Nah, gula terus nanti udah bikin gulanya dipecah-pecah di sitoplasma. Hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H2O. Kata kuncinya aspina. Asam pirufat, ATP, dan NADH. Ini singkatannya aspina. Asam pirufat, ATP, dan NADH. Serta 2 H2O.
Ini yang dihasilkan oleh glikolisis. Paling ingat sih ini siapa paling penting, 2 asam pirufat sama 2 ATP. Gitu. Nah, tadi kan kita ke Elsa ya. Elsa tadi dia sebagai glikolisis, lokasinya ada di sitoplasma, di cairan dulu. Terus dia bahannya gula, hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H2O. Terus kita ke Rapunzel. Nah, si Rapunzel ini ngapain sih gitu? Si Rapunzel, dia sebagai dark karbosilat oksidatif, atau kita sebut sebagai DO aja, biar nggak ribet DO. Nah, lokasinya, tadi kan si Elsa lokasinya di sitoplasma ya. Nah, si Rapunzel lokasinya beda. Rapunzel lokasinya di matriks mitokondria. Nah, matriks mitokondria ini di sini nih, ini matriks. Ini namanya matriks ya. Nah, tuh nih, matriks. DNA-nya tuh ada di dalam. Intermembrannya tuh di sini, di antara kulit sama si matriks, di antara itu. Ini misalnya dindingnya ya, membrannya. Terus di sini matriks. Nah, dia tuh di antara sini nih, namanya inner membran. Terus ada outer membran, ada krista. Krista tuh di dalamnya lagi. Nah, ini lokasinya di matriks mitokondria. Terus, bahannya apa aja? Bahannya ada 2 asam pirufat nih. Anggap aja asam itu orange ya. Orange itu kan asam ya. Nah, anggap aja dia akan menghasilkan 2 jeruk gitu. Dia akan menghasilkan 2 jeruk. Jeruk pertama dan jeruk kedua. Nah, jadi si Rapunzel ini buat membuat DO, bahannya dia memerlukan 2 jeruk atau 2 asam pirufat, gampangnya. Lokasinya dia masaknya tuh di matriks mitokondria. Beda tadi Elsa masaknya di sitoplasma, si Rapunzel masaknya di matriks mitokondria. Terus dia menghasilkan apa sih? Kan kalau kita masak ada bahan, pasti menghasilkan sesuatu dong. Nah, hasilnya dia menghasilkan asetil-CoA, menghasilkan 1 CO2, 1 NADH per pirufat. Jadi dia menghasilkan dari per pirufatnya, asetil-CoA, 1 CO2, dan 1 NADH per pirufat. Ini yang dibikin oleh si Rapunzel. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ke ini. Nah, ini adalah Aurora. Aurora mau bikin apa sih? Aurora mau bikin siklus Krebs, guys. Yang tadi kita bahas di soal. Dia mau bikin siklus Krebs. Nah, dia bikinnya lokasinya sama di matriks mitokondria gitu. Di matriks mitokondria sama kayak si tadi si Rapunzel. Nah, bahannya apa? Bahannya 2 asetil-CoA. Nah, tadi kan bahannya, tadi apa bahannya? Aku juga lupa tadi bahannya apa ya. Ada yang ingat bahannya apa? Nah, tadi 2 asam pirufat, sekarang 2 asetil-CoA. Nah, 2 asetil-CoA ini dibuat buat bikin si siklus Krebs. Nah, anggap aja 2 asetil-CoA apa ya? Misalnya baterai gitu. Ada 2 baterai. Nah, ini 2 baterai ini dibuat buat bikin siklus Krebs gitu di matriks mitokondria. Hasilnya akan menghasilkan 3 NADH, 2 CO2, 1 FADH2, 1 ATP per asetil-CoA. Jadi ini hasilnya tuh baru satu putaran. Nah, kalau misalnya nanti dikali 2, nanti jadinya 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH2, dan 2 ATP. Maka tadi jawabannya 2 ATP karena karena tadi dibilangnya siklus tuh terjadi 2 kali. Jadi kalau kalian hafal sebenarnya bentuknya kayak gini 2. Ya, pokoknya kalau aku jelasin agak ribet ya. Kita bahas aja nanti. Selanjutnya kita ke Snow White. Nah, Snow White itu dia ngapain sih? Nah, si Snow White ini dia
lokasinya di membran dalam mitokondria, berarti di dalam banget di membran dalam mitokondrianya. Terus bahannya ada NADH dan FADH2. FADH2. Caps lock ding, FADH2. Nah, ini bahannya guys. Nah, dia di dalam membran dalam mitokondria dan menghasilkan 38 ATP. 38 ATP yang dihasilkan. Iya, transfer elektron ini dia kalau ditanya di antara empat proses tadi, yang paling banyak menghasilkan ATP adalah si rantai transfer elektron. ATP itu anggap aja energi, guys. Jadi yang memberikan kita energi saat belajar sekarang, yang memberikan banyak energi itu ada pada proses rantai transport elektron. Gitu. Di transfer elektron. Jadi di antara empat princess tadi, Snow White, Aurora, Rapunzel, dan Elsa, mereka mempunyai peran penting. Si Elsa tadi dia kerjanya di sitoplasma, di cairan, kan Elsa itu dia mainnya itu ya Snow White. Snow White kan cair ya sebenarnya. Nah, dia mainnya tuh di sitoplasma. Terus dia bahannya dari gula, glukosa. Terus kalau si Rapunzel, dia punya 2 jeruk, guys. Bahannya, dia punya 2 jeruk, terus menghasilkan ini. Nah, terus kalau si Aurora, dia bahannya adalah asetil-CoA, terus dia lokasinya di matriks mitokondria, sama si Rapunzel. Jadi Rapunzel sama Aurora, lokasinya sama gitu. Nah, kalau di Snow White, dialah yang paling banyak menghasilkan ATP, paling banyak menghasilkan energi, gitu sih. Oke, udah selesai sih by the way guys. Ada yang mau ditanyain nggak? Bebas ini pertanyaannya. Mau tanya pelajaran bio kah? Atau mau nanya tentang jurusan kah? Atau apa, bebas banget. Aku sangat terbuka sekali dengan banyak pertanyaan sebenarnya. Kalian kelas berapa sih sebenarnya? Ada yang kelas 12 kah? Yang lagi UTBK atau semuanya pada kelas 11 sama kelas 10? Ada Kenisha, ada Febriani, ada Ki, ada Sartika. Mungkin kalian pada ngetik kali ya? Ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan aku tadi? Kan pada kelas berapa nih? Atau aku kecepatan atau gimana? Oh ya guys, by the way rumah aku tuh bener-bener di dekat jalan gitu. Jadi kalau misalnya please maaf banget ya. Ada yang mau ditanyain? Kelas 11. By the way, yang kelas 11 nanti kalian bakal ketemu namanya bab metabolisme. Jadi bab metabolisme itu bab biologi dicampur kimia. Jadi biasanya tuh bab-bab paling dibenci sih sama anak kelas 12. Dan kalian ketemunya di semester 1. Awal banget. Semangat ya guys. Nah ini. Kalian tinggal ingat ini aja sih. Karakter-karakter kartun biasanya. Kalau kalian mau lihat prosesnya langsung ada. Tapi biasanya kalau belajar awal bakal kalian pusing sih. Cuman nggak apa-apa. Nah pada mau jurusan apa nih nanti pas